Bab 121. Bukankah ini luar biasa? Direktur Huang, bantu aku. Setelah dokter berteriak, dia segera meminta bantuan Huang Jinghua dan yang lainnya. Huang Jinghua berlari ke depan dan ingin mencabut pisau bedahnya. Tetapi pemandangan yang memalukan muncul di hadapannya. Pisau bedah itu menjepit dokter itu ke tanah dengan kuat sehingga dia tidak bisa mencabutnya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Cepat bantu dia menghentikan pendarahannya. Aku akan memberitahu dekan dan pemadam kebakaran untuk datang. Huang Jinghua tidak punya pilihan selain meminta perawat untuk menghentikan pendarahan dokter di tempat, dan kemudian menelepon ponsel dekan. Saat ini, dekan, Xie Sanshan dan yang lainnya sedang mendiskusikan cedera pemimpin provinsi di ruang konferensi. Direktur Xie, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa luka pemimpin provinsi itu serius? Banyak organ pecah dan pendarahan hebat, dan dia memerlukan transplantasi organ segera. Apa yang terjadi sekarang? Organ dalam gubernur baik-baik saja. Dia bahkan sudah keluar dari masa ancaman. Dekan, yang berusia 50-an, memandang Xie Sanshan dengan serius dan bertanya. Pakar lain dari Rumah Sakit Rakyat Jiangsu juga memandang Xie Sanshan, ahli termuda di rumah sakit mereka, dengan wajah bingung. Xie Sanshan menelepon kembali sebelumnya dan mengatakan bahwa gubernur provinsi mengalami kecelakaan mobil di jalan raya dan terluka parah. Beberapa organ pecah dan dia mengalami pendarahan hebat. Dia memerlukan transplantasi organ segera dan meminta rumah sakit untuk segera bersiap untuk transplantasi organ bagi gubernur provinsi. Setelah menerima berita tersebut, rumah sakit mereka segera mengumpulkan para ahli untuk berdiskusi berdasarkan informasi yang dikirim kembali oleh Xie Sanshan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk berhenti menyelamatkan pasien yang sakit kritis yang dipindahkan ke rumah sakit mereka rumah sakit dari tempat lain kemarin dan menipu anggota keluarganya untuk menandatangani sebuah perjanjian dibuat tentang menyumbangkan jenazah. Lagi pula, penyakit pasien sudah pada stadium lanjut dan belum bisa disembuhkan. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan, mereka hanya dapat menjaga pasien tetap hidup paling lama sekitar 1 minggu lagi. Apalagi anggota keluarga pasien sepertinya tidak kaya. Melakukan hal ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa gubernur, tetapi juga membantu pasien menghemat banyak biaya pengobatan. Namun setelah membawa pemimpin provinsi itu kembali ke rumah sakit, mereka menemukan bahwa tanda-tanda vitalnya stabil dan lukanya tidak serius. Sepertinya dia pingsan karena syok yang berlebihan dan belum juga bangun. Awalnya mereka mengira ada yang salah dengan mesin yang mereka periksa. Mereka mengganti beberapa mesin. Dan setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli, ternyata tidak ada yang salah dengan mesin tersebut. Ini, mungkin aku terlalu gugup setelah mengetahui identitas pihak lain. Jadi, aku salah mendiagnosisnya. Menghadapi pertanyaan dari dekan dan ahli lainnya, Xie Sanshan juga terlihat bingung untuk beberapa saat. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa tergagap dan menjawab secara acak. Setelah ia memeriksa gubernur provinsi saat itu, ia mengetahui bahwa gubernur provinsi tersebut terluka parah dan sudah dalam kondisi kritis. Mengapa sekarang tiba-tiba menjadi lebih baik? Tiba-tiba, pemandangan Chen Pingan menggunakan jarum emas untuk merawat gubernur provinsi muncul di benaknya. Mungkinkah karena pria itu menggunakan jarum emas untuk memberikan akupuntur kepada gubernur provinsi dan menyembuhkan luka gubernur provinsi? 3 jarum bisa menyembuhkan luka yang begitu serius. Tapi selain itu, dia benar-benar tidak bisa menemukan alasan lain. Namun, tidak mungkin baginya untuk memberitahu semua orang bahwa dia bertemu Chen Pingan di jalan raya dan bahwa Chen Pingan menggunakan pengobatan ajaib Tiongkok untuk merawat gubernur provinsi. Dia tidak hanya tidak memberitahu dekan tentang Chen Pingan, tetapi dia juga setuju dengan sekretaris gubernur provinsi bahwa tidak ada yang boleh menyebutkannya. Sekretaris itu juga tidak puas dengan sikap Chen Pingan sebelumnya. Selain itu, Xie Sanshan telah memberinya banyak keuntungan. Dia telah berjanji pada Xie Sanshan di tengah jalan bahwa masalah ini tidak akan bocor. Dengan cara ini, penghargaan atas penyelamatan pemimpin provinsi dan membawanya kembali dari ambang kematian menjadi miliknya. Xie Sanshan, kamu, apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Dekan tercengang mendengar kata-kata Xie Sanshan.
Hanya kesalahan diagnosis dan kesalahannya hilang. Dia hampir mati karena marah. Yang terpenting adalah pasien sakit kritis yang dipindahkan ke rumah sakit kemarin sudah berada di atas panggung. Huang Jinghua dan yang lainnya sedang melakukan pengambilan anatomi dan organ pada pasien yang sakit kritis tersebut. Ini adalah kejahatan. Jika masalah ini terungkap, reputasi rumah sakit tidak hanya akan hancur, tetapi pekerjaannya juga akan hancur. Dan dia bahkan mungkin masuk penjara. Tepat ketika dekan sangat marah mendengar kata-kata Xie Sanshan, telepon tiba-tiba berdering. Bab 122 Chen Pingan itu kembali. Dekan melihat panggilan tersebut. Ternyata itu adalah Huang Jinghua yang bertanggung jawab atas anatomi pasien yang sakit kritis tersebut. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya dan segera menjawab panggilan tersebut. Din, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang itu kembali. Dan dia masuk ke ruang operasi untuk menghentikan kita mengambil organ pasien. Begitu panggilan tersambung, suara panik Huang Jinghua terdengar di telepon, yang mengejutkan dekan. Siapa yang kembali? Ceritakan dengan jelas. Dekan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chen Pingan itu telah kembali. Huang Jinghua di ujung telepon menjelaskan masalahnya dengan jelas. Apa? Chen Pingan itu benar-benar keluar. Dan Anda masuk ke ruang operasi untuk menghentikan pengambilan organ Anda. Kamu stabilkan dia dulu. Aku akan segera mengambil alih seseorang. Dekan menutup telepon dan segera meninggalkan ruang konferensi dan bergegas ke ruang operasi. Semua orang kaget saat mendengar kata Chen Pingan, dan langsung berdiri dari tempat duduknya dan bergegas menuju ruang operasi seperti dekan. Chen Pingan, apakah dia dokter jenius yang dihukum karena memaksa beberapa mahasiswi? Begitu Xie Sanshan mendengar kata-kata Chen Pingan, dia langsung menarik rekan di sebelahnya dan bertanya. Dia kembali dari luar negeri dan bergabung dengan Rumah Sakit Rakyat Jiangsu. Saat mengobrol dengan rekan-rekan lamanya, dia mendengar bahwa orang yang paling banyak dia bicarakan adalah Chen Pingan. Dikatakan bahwa Chen Pingan seumuran dengan dirinya. Tetapi dia sudah Rumah Sakit Rakyat Jiangsu 5 tahun lalu. Tulang punggung rumah sakit sudah habis. Dan dia naik selangkah demi selangkah berdasarkan kekuatannya. Tidak mengandalkan koneksi sama sekali. Dan dikenal sebagai dokter jenius termuda di provinsinya. Namun 5 tahun lalu, dia memaksa beberapa mahasiswi untuk diperkosa karena ada berudu di otaknya. Dan mereka dijatuhi hukuman serta kualifikasi medisnya dicabut. Banyak pegawai lama di rumah sakit mengatakan mereka tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Tetapi faktanya ada di depan mereka dan mereka tidak dapat menerimanya. Untuk menghilangkan dampak kejadian terhadap rumah sakit tidak diperbolehkan mendiskusikan orang tersebut dan menghancurkan semua informasi tentang orang tersebut. Dia selalu ingin melihat seperti apa dokter muda berbakat yang kontroversial di rumah sakitnya ini. Memikirkan hal ini, Xie Sanshan juga bergegas ke ruang penyelamatan bersama semua orang. Ketika mereka bergegas keluar ruang operasi, mereka menemukan 2 penjaga keamanan pingsan tergeletak di depan pintu. Sekelompok orang masuk ke ruang operasi dengan wajah muram. Ada apa, kamu? Ketika Xie Sanshan mengikuti semua orang ke ruang operasi dan melihat Chen Pingan yang sedang merawat ayah Li Ruonan di samping meja operasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa dokter muda berbakat yang dikatakan semua orang adalah pria yang dia temui di jalan raya. Tidak heran keterampilan medis pihak lain begitu baik. Dia tidak berdaya menangani luka-luka gubernur provinsi. Tetapi luka-luka itu distabilkan dan disembuhkan oleh beberapa jarum emasnya. Tapi bukankah orang lain itu seorang dokter pengobatan barat? Bagaimana Anda menjadi seorang praktisi pengobatan Tiongkok? Xie Sanshan memandang Chen Pingan yang sedang berkonsentrasi menyelamatkan orang dengan bodohnya, merasa bingung dan kesal. Chen Pingan, cepat hentikan. Dekan tidak tahu betapa kesalnya Xie Sanshan saat ini. Ketika dia melihat Chen Pingan mencoba menyelamatkan ayah Li Ruonan, dia segera menghentikannya. Dia bahkan tidak sempat menemui dokter yang dipakukan ke tanah. Rumah sakit mereka sebelumnya telah mengumumkan bahwa pasiennya telah meninggal dan meminta keluarganya untuk menandatangani perjanjian untuk mendonorkan jenazahnya. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain melakukan kesalahan.
Jika tidak maka masalahnya akan bertambah buruk dan mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Setelah dekan selesai berbicara, dia langsung ingin melangkah maju untuk menghentikan Chen Pingan. Namun segera dihentikan oleh Huang Jinghua. Dekan, hati-hati, Chen Pingan telah menarik garis di sini. Mengatakan bahwa jika ada yang berani melewati garis ini, akan ada konsekuensinya. Xiao Liu baru saja terjepit di tanah dengan kakinya. Huang Jinghua menunjuk ke garis di depan dokter dan berkata kepada dekan. Bab 123 Tunggu dan lihat. Setelah Huang Jinghua diingatkan, dekan dan yang lainnya memperhatikan dokter yang dipaku ke tanah dengan pisau bedah. Ini dilakukan oleh Chen Pingan. Ketika dekan, Xie Sanshan dan yang lainnya mengetahui tentang situasi tragis dokter tersebut, mereka tidak bisa menahan nafas seperti Huang Jinghua dan yang lainnya. Apakah ini mungkin dilakukan dengan tenaga manusia? Dalam keadaan normal, meskipun Anda memukulnya dengan palu, Anda mungkin tidak dapat menusukkan pisau bedah terlalu dalam ke tanah, bukan? Dan dia juga memakukan kaki seseorang ke tanah. Huang Jinghua tidak berbicara, tetapi mengangguk dalam diam, membuktikan bahwa ini memang pekerjaan Chen Pingan sekarang. Dekan kini tidak berani bertindak gegabah, apalagi memanggil polisi. Karena ia tidak tahu bagaimana mengakhiri masalah ini jika sudah serius. Satu-satunya cara adalah membeli Chen Pingan dengan uang dan menghentikannya. Kalau dipikir-pikir, Chen Pingan pasti baru saja dibebaskan dari penjara dan tidak punya uang. Jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk memeras mereka. Chen Pingan, menurutku kita bisa keluar dan ngobrol sendirian. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Tunggu saja dan masuk penjara. Chen Pingan terus menyuntikkan ki ke tubuh Pastor Li melalui jarum emas sambil dengan dingin menanggapi perkataan dekan. Chen Pingan, keluarga almarhum telah menandatangani perjanjian donasi jenazah. Jenazah ini sekarang menjadi milik rumah sakit kami. Anda tidak berhak mengacaukan jenazah ini. Dekan mengira Chen Pingan ingin memanfaatkan mereka. Lalu singa itu membuka mulutnya. Dia segera membicarakan perjanjian tersebut, membuat Chen Pingan mundur. Perjanjian yang Anda menipu keluarga pasien untuk ditandatangani didasarkan pada asumsi bahwa pasien telah meninggal. Jika pasien tidak meninggal, perjanjiannya tidak sah. Menghadapi dekan dan orang lain yang membicarakan perjanjian tersebut, Chen Pingan tidak takut sama sekali dan langsung mencibir. Apa maksudmu? Pasien sudah kehabisan napas selama beberapa jam. Apakah menurutmu kamu masih bisa menyadarkannya dan membatalkan perjanjian? Menghadapi cibiran Chen Pingan, dekan berkata dengan marah. Kamu bisa menunggu dan melihat apakah itu mungkin. Setelah Chen Pingan mengatakan ini, dia mengabaikan dekan, Huang Jinghua dan lainnya, dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Ayah Li. Dekan dan yang lainnya semuanya mencibir saat melihat tindakan Chen Pingan. Chen Pingan dulunya disebut sebagai dokter jenius di rumah sakit mereka. Namun dia bukanlah dokter ajaib yang dapat menghidupkan kembali daging dan tulang manusia. Tidak peduli betapa jeniusnya Anda, apakah Anda masih dapat menghidupkan kembali orang mati? Hanya Xie Sanshan yang memikirkan adegan ketika Chen Pingan menyelamatkan pemimpin provinsi di jalan raya, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Din, cepat hentikan dia. Jika tidak, begitu dia menghidupkan kembali pasiennya, akan dipastikan bahwa kita melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan kita tidak akan bisa membela diri sama sekali. Xie Sanshan mengingatkan dekan dengan suara rendah dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Direktur Xie, jangan khawatir. Pasien sudah lama meninggal. Bahkan jika Luo Abadi Agung datang, dia tidak bisa diselamatkan. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Huang Jinghua mau tidak mau berkata. Dekan juga mengangguk dan berkata, Direktur Huang benar. Belum lagi pasiennya sudah habis masa berlakunya. Sekalipun dia belum habis masa berlakunya, tidak mungkin dia menyelamatkan pasien karena penyakitnya. Direktur Xie, biarkan saja dia pergi. 10 hati. Kata-kata dekan membuat Xie Sanshan terlihat cemas. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Chen Pingan di depannya telah menciptakan keajaiban di depannya. Mungkinkah dia akan menciptakan keajaiban lain nanti dan menyelamatkan pasien? Tetapi, Xie Sanshan ingin mengatakan sesuatu lagi.
Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Tidak hanya Xie Sanshan yang tercengang, bahkan dekan dan yang lainnya pun terkejut. Menatap dengan tidak percaya pada Chen Pingan di depan meja operasi dan mayat di meja operasi yang mereka yakini telah lama mati. Karena mereka menemukan dari elektrokardiogram bahwa ayah Li Ruonan, yang telah lama meninggal, secara ajaib memulihkan detak jantungnya saat mereka berbicara. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Petik 2 petik 2. Dekan Huang Jinghua dan yang lainnya menyatakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang bahkan mengira mereka terpesona dan mengucek mata sebelum melihat lagi. Namun fakta terakhir langsung meruntuhkan ilusi kecil di hati mereka. Ayah Li Ruonan tidak hanya memulihkan detak jantungnya, tetapi juga menggerakkan jari-jarinya beberapa kali, membuktikan bahwa dia telah sadar kembali. Di bawah tatapan mata semua orang yang luar biasa, Pastor Li akhirnya perlahan membuka matanya. Bab 124 tidak akan menyerah. Ayah, kamu akhirnya bangun. Tahukah kamu bahwa kamu menakuti putrimu sampai mati? Li Ruonan segera melangkah ke depan untuk memegang tangan ayahnya dan berkata dengan penuh semangat sambil menangis. Ruonan, apakah itu benar-benar kamu? Ayah, apakah kamu tidak sedang bermimpi? Pastor Li mengira dia sedang bermimpi, dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah putrinya. Ketika dia merasakan kehangatan di wajah putrinya, dia yakin ini bukanlah mimpi, melainkan nyata. Sial, aku minta maaf padamu. Kamu hampir membuat kesalahan besar hanya untuk 100.000 yuan. Ibu Li Ruonan pun melangkah maju untuk meraih tangan ayah Li yang lain dan mengaku kepada ayah Li dengan ekspresi menyesal. Orang-orang di rumah sakit memanggilnya ke kantor sendirian untuk mengetahui situasi keluarga mereka. Setelah mengetahui bahwa situasi keuangan keluarga mereka tidak baik, orang-orang di rumah sakit mengatakan bahwa suaminya tidak ada harapan bersedia mengambil jenazah almarhum. Jika dia menyumbangkannya ke rumah sakit tidak hanya tidak akan membebankan biaya pengobatan sebelumnya, tetapi juga akan menghadiahinya 100.000 yuan. Yang dapat dia gunakan untuk masa pensiunnya di masa depan. Saat pertama kali mendengar dokter mengatakan bahwa suaminya tidak ada harapan lagi, Ibu Li terkejut dan bertanya-tanya apa yang akan dia dan putrinya lakukan di masa depan. Ketika rumah sakit membujuknya untuk menandatangani perjanjian donasi jenazah, dia memikirkan betapa kerasnya putrinya telah bekerja selama bertahun-tahun. Jadi dia ragu-ragu dan menandatanganinya tanpa ampun. Ketika Li Ruonan kembali dari Longcheng dan mendengar tentang kejadian ini, dia sangat marah hingga memarahinya, dan dia menyesalinya. Tapi semua orang telah diusir dari rumah sakit, dan dia hanya bisa menangis dalam diam. Kemudian dia dan putrinya pergi ke ruang operasi untuk membuat masalah. Akhirnya, Chen Pingan muncul dan tidak hanya merampas kembali jenazah suaminya, tetapi juga menghidupkan kembali suaminya. Ruonan, ayo kita pergi dari sini dulu. Chen Pingan berhenti memompaki ke tubuh Pastor Li, dan kemudian mengingatkan Li Ruonan. Ya, ayo keluar dari sini dulu. Li Ruonan terbangun dari mimpi dan segera membantu ayahnya turun dari meja operasi yang dingin, mengenakan pakaiannya dan membantunya pergi. Tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dekan berkata dengan muram kepada orang-orang di sekitarnya. Penjaga keamanan yang diam-diam dia beritahu sebelumnya sudah berada di posisi di belakang mereka. Kapten keamanan segera memimpin beberapa orang untuk menghentikan Chen Pingan, mencoba mengendalikan Chen Pingan. Minggir, Chen Pingan berbicara kepada penjaga keamanan dengan nada tenang. Tangkap dia. Kapten keamanan memiliki keterampilan yang nyata, jadi dia akan takut dengan perkataan Chen Pingan. Untuk pamer di depan dekan dan yang lainnya, Kapten keamanan adalah orang pertama yang bergegas menemui Chen Pingan. Pengadilan kematian. Chen Pingan mengambil pisau bedah dan menyayat tubuh kapten keamanan beberapa kali dengan sangat cepat. Tepat ketika kapten keamanan mengira Chen Pingan sedang bermain-main, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya. Dia tanpa sadar menunduk dan seluruh wajahnya memerah. Karena ia menemukan pakaiannya telah dipotong-potong kain oleh pisau bedah di tangan Chen Pingan dan jatuh ke tanah. Yang tersisa hanyalah celana dalam yang menutupi bagian penting tubuhnya.
Penjaga keamanan lainnya yang mengikuti kapten keamanan dan bergegas menuju Chen Pingan tercengang dengan pemandangan ini. Tidak hanya penjaga keamanan yang ditahan, tetapi dekan dan yang lainnya juga ditahan. Chen Pingan memanfaatkan momen ketika semua orang tertegun, dan melewati dekan dan yang lainnya seperti embusan angin, dan kemudian kembali ke tempat semula bersama raut wajahnya. Dia memandang semua orang dengan senyuman tanpa senyum. Ketika semua orang bereaksi, mereka menemukan bahwa mereka juga kedinginan. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka semua sama seperti kapten keamanan. Semua pakaian mereka berubah menjadi potongan kain dan jatuh ke tanah. Bahkan Xie Sanshan dan para perawat pun tidak jauh lebih baik. Hanya tersisa sepasang celana dalam di tubuh mereka untuk menutupi rasa malu mereka. Semua orang di rumah sakit, kecuali dokter yang dipaku ke lantai dengan pisau bedah. Pakaiannya berubah menjadi potongan kain dan jatuh ke tanah. Xie Sanshan dan para perawat belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya. Para wanita itu berteriak, menutupi dada mereka dengan tangan dan berlari keluar ruang operasi karena malu dan marah. Dekan dan yang lainnya tidak berani bergerak, karena takut pisau bedah di tangan Chen Pingan akan menimpa mereka. Chen Pingan melirik semua orang, lalu membuang pisau bedah dan berjalan menuju pintu bersama ketiga anggota keluarga Li. Chen Pingan, apa yang ingin kamu lakukan sebelum menyerah? Melihat Chen Pingan dan Li Ruonan membantu pasien menuju pintu, dekan akhirnya sadar, menatap punggung Chen Pingan dengan wajah muram dan bertanya. Sederhana sekali, aku akan membiarkanmu mendapatkan hukuman yang pantas kamu terima. Chen Pingan meninggalkan rumah sakit bersama ketiga anggota keluarga Li tanpa menoleh ke belakang. Hanya staf rumah sakit, yang pucat dan telanjang, yang tersisa di ruang operasi. Bab 125 Hadiah Tuan Provinsi. Din, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Chen Pingan dan yang lainnya pergi, Huang Jinghua tampak jelek dan bertanya kepada dekan dengan hati-hati. Apa lagi yang bisa kulakukan? Salat dingin. Bukankah pria bermarga Li diselamatkan oleh Chen Pingan? Sekarang gubernur provinsi baik-baik saja. Selama kita menolak untuk mengakui bahwa pasien bermarga Li dibawa ke meja operasi untuk diseksi dan pengambilan organ sebelum dia meninggal, dia sendiri tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan seseorang yang pernah dipenjara. Semua orang telah bubar. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Bagaimanapun, dekan adalah kepala rumah sakit dan telah melihat banyak badai. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Huang Jinghua dan yang lainnya, lalu berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia sudah memikirkan tindakan balasan, dan dia hanya akan menyalahkan Xie Sanshan. Apa hubungannya dengan dia? Ketika semua orang mendengar perkataan dekan, mereka semua merasa itu masuk akal. Karena dekan berkata demikian, tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang mau tidak mau melepaskan kekhawatiran di hati mereka, menyeka keringat dingin di kepala mereka dan mengikuti dekan. Dia berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Dekan, Direktur Huang, selamatkan aku. Dokter yang dipakukan ke tanah dengan pisau bedah melihat semua orang pergi seperti ini. Dia tercengang dan melolong di belakangnya. Apa namanya? Kakimu harus menunggu sampai petugas pemadam kebakaran datang sebelum bisa diperbaiki. Kamu bisa menunggu dengan tenang. Huang Jinghua berbalik dan berkata dengan marah, lalu bergegas pergi. Setelah Chen Pingan membawa keluarga Li Ruonan keluar dari rumah sakit, dia memanggilkan taksi untuk mereka. Pingan, maukah kamu ikut denganku? Kamu menyelamatkan ayahku dari neraka. Dan aku bahkan belum punya waktu untuk mengucapkan terima kasih dengan benar. Melihat Chen Pingan tidak masuk ke dalam mobil, Li Ruonan mengangkat kepalanya dan menatap Chen Pingan dengan penuh semangat dan bertanya. Penyakit paman belum juga sembuh. Bawalah paman dan bibimu mencari hotel untuk menginap. Aku akan pergi ke apotek untuk mengambil obat dan kembali merawatnya hingga sehat dan membantunya pulih secepat mungkin. Chen Pingan menjelaskan, baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimkan lokasinya kepadamu setelah aku menemukan hotelnya. Mendengar perkataan Chen Pingan, Li Ruonan merasa lega dan pergi lebih dulu. Setelah Chen Pingan melihat keluarga Li Ruonan yang beranggotakan 3 orang pergi,
Dia juga menghentikan mobilnya dan pergi ke toko obat herbal Tiongkok yang besar di dekatnya. Bahan obat yang dibutuhkannya agak istimewa, dan toko jamu biasa mungkin tidak memiliki jamu yang dibutuhkannya. Chen Ping'an dibesarkan di Jiangsu dan sangat akrab dengan Jiangsu. Tak lama kemudian dia datang ke sebuah toko jamu besar. Lebih dari setengah jam kemudian dia keluar dari toko jamu sambil membawa beberapa paket obat herbal. Namun, begitu dia keluar, sebuah Audi berwarna hijau diparkir di depannya. Tepat ketika Chen Ping'an ingin berkeliling mobil, seorang pria asing keluar dari mobil dan menghalangi jalannya. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan?" Chen Ping'an mengerutkan kening dan bertanya dengan aneh. Pria di depannya berusia sekitar 40 tahun, dan matanya penuh ketajaman. Seolah-olah dia adalah pedang tajam yang bisa terhunus kapan saja. Sekilas Anda bisa tahu bahwa dia adalah seorang veteran. Tetapi Chen Ping'an yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini, atau bahkan bertemu dengannya. "Apakah Anda dokter ajaib Chen Ping'an Chen?" Pria itu bertanya pada Chen Ping'an dengan nada percaya diri. "Ini Chen Ping'an. Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Chen Ping'an tampak penasaran bagaimana pihak lain mengetahui tentang dia. "Saya pengawal dan sopir gubernur provinsi. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa gubernur provinsi di jalan raya. Gubernur provinsi meminta saya untuk membawakan Anda hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada dokter Chen karena telah menyelamatkan nyawanya." Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak halus selebar 2 jari dan panjang 10 cm dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Chen Ping'an, lalu berbalik dan pergi. Kembali ke jalan raya. Pemimpin provinsi hanya terbangun sesaat, dan sebelum sempat berbicara, dia pingsan lagi karena kecerobohan wanita tersebut. Tanpa diduga, dia teringat dirinya sendiri dan menemukan identitasnya dalam waktu sesingkat itu. Yang membuatnya semakin penasaran adalah hadiah apa yang diberikan pihak lain kepadanya. Setelah pria itu pergi, Chen Ping'an perlahan membuka kotak hitam yang indah itu. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, mata Chen Ping'an tiba-tiba melebar, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya setelah dia menyadari apa yang ada di dalamnya. Bab 126 Jarum Emas keempat. Pasalnya, bingkisan terima kasih yang diberikan gubernur provinsi kepadanya ternyata adalah jarum emas keempat. Tanpa diduga, melalui salah satu tindakannya yang tidak disengaja, ia bisa mendapatkan jarum emas keempat yang belum pernah ia temukan dengan menyelamatkan seseorang. Sebelum dia dibebaskan dari penjara, tuannya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya mengetahui keberadaan 3 jarum emas pertama, tetapi dia tidak perlu khawatir. Selama dia ditakdirkan untuk mendapatkan jarum emas, jarum itu secara alami akan muncul di depan dari dia. Pada awalnya, Chen Ping'an mengira tuannya menipunya. Tetapi sekarang kenyataannya demikian. Itu terlalu misterius. Sepertinya saya harus melakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan untuk berbuat baik. Sekarang saya memiliki 4 jarum emas di tangan saya. Selama saya menemukan 2 jarum emas lagi, saya dapat mewarisi jaringan intelijen istana pemakaman naga yang tersebar di seluruh dunia. Menurut sang master, tidak ada informasi tentang istana pemakaman naga di dunia sekuler. Hal-hal yang tidak dapat ditemukan di internet. Lalu kamu bisa menemukan ibu dan saudara perempuanmu sendiri. Setelah Chen Ping'an menghilangkan kegembiraannya, dia dengan hati-hati mengeluarkan jarum emas keempat dari kotak dan memasukkannya ke dalam cincin pemakaman naga. Lalu menghentikan mobil dan menuju ke hotel yang telah dipesan Li Ruonan. Li Ruonan baru saja mengirimkan alamat hotel ke ponselnya. Chen Ping'an berencana pergi ke hotel untuk merebus obat untuk ayah Li dan meminumnya, lalu mempelajari jarum emas keempat malam ini. Setengah jam kemudian, Chen Ping'an tiba di hotel tempat Li Ruonan menginap dan langsung menuju ke nomor kamar yang dilaporkan Li Ruonan kepadanya. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba mendengar percakapan antara Li Ruonan dan ibunya di kamar. Secara umum, efek isolasi suara dari hotel kelas atas semacam ini sangat bagus. Tetapi kekuatan telinga Chen Ping'an telah meningkat beberapa kali lipat setelah berlatih kultivasi. Karena begitu dekat, dia masih dapat mendengar sedikit suara meskipun isolasi suara tersebut tinggi. "Ruonan,
Kamu mungkin menganggap Chen Pingan sebagai seorang teman. Tapi dia tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Dia pasti ingin tidur denganmu dan kemudian memasak nasi untukmu. Meskipun pria seperti ini yang pernah dipenjara telah keluar, sulit untuk menemukan apapun. Dengan pekerjaan yang bagus, tidak ada wanita yang mau menikah dengannya. Jadi dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menipu gadis jujur sepertimu akan menemukan cara untuk melepaskannya. Kamu tidak diperbolehkan berhubungan seks dengannya lagi di masa depan. Ayolah. Dengan sosok dan penampilanmu, ibu akan mencari mak comblang untuk mengenalkanmu pada pria kaya. Dan itu tidak akan terjadi menjadi masalah jika menikah dengan keluarga kaya. Kata-kata Ibu Li membuat Chen Pingan mengerutkan kening. Tapi setelah dipikir-pikir, perkataan Ibu Li sepertinya benar. Dia hanya ingin putrinya menjalani kehidupan yang baik selama sisa hidupnya. Orang-orang egois. Dan ini bisa dimengerti. Tetapi Chen Pingan, kliennya, mendengar kata-katanya dan merasa sedikit tidak nyaman. Hanya saja saya merasa sedikit tidak nyaman. Dan itu tidak membuat Chen Pingan marah. Jawaban Li Ruonan kepada ibunya mengejutkan Chen Pingan. Bu, bagaimana kamu bisa berkata begitu tentang Pingan? Aku yakin dia telah dituduh secara salah di masa lalu. Kita tidak boleh begitu egois. Kita harus tahu bagaimana bersyukur. Hanya karena dia baru saja menyelamatkan ayahku. Jika dia benar-benar tidak bisa menikah. Jika aku punya istri, wajar saja kalau aku menikah dengannya. Aku akan meneleponnya dan melihat di mana dia berada. Ketika dia datang nanti, kamu tidak bisa membicarakan masalah ini di depannya. Li Ruonan segera membuka pintu setelah berbicara, dan melihat Chen Pingan berdiri di depan pintu. Kapan kamu tiba? Li Ruonan menutup pintu dengan panik agar ibunya tidak melihat Chen Pingan berdiri di depan pintu. Lalu bertanya dengan tergagap. Sudah lama tidak bertemu. Chen Pingan menjawab dengan jujur. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Li Ruonan menjadi pucat. Lalu, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan kepada ibuku? Chen Pingan mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dengarkan penjelasanku. Sebenarnya ibuku. Li Ruonan disela oleh Chen Pingan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku mengerti posisi ibumu. Orang tua yang malang di dunia. Dia salah memahami kami karena dia memikirkan sisa hidupmu. Tetapi agar orang tua itu tidak salah paham, saya tidak akan masuk sebentar. Penyakit kronis ayahmu telah saya stabilkan dengan menggunakan akupuntur. Saya akan merebus obat-obatan ini untuk diminumnya dan dia akan sembuh dalam waktu 2 jam, kursus pengobatan. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia memasukkan sekantong besar jamu ke tangan Li Ruonan, lalu berbalik dan pergi. Chen Pingan, Li Ruonan tanpa sadar berteriak kepada Chen Pingan. Apakah ada hal lain? Chen Pingan berhenti, tapi tidak menoleh ke belakang. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Jika kamu benar-benar tidak bisa menikahi seorang istri, aku, Li Ruonan tidak bisa mengucapkan kalimat terakhir. Bab 127 buku semua hal yang luar biasa. Jangan khawatir. Aku tidak akan makan rumput dari sarangnya. Dan yang lebih penting, aku sudah menikah. Ayo pergi. Chen Pingan meninggalkan hotel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan Li Ruonan berdiri di sana sendirian dalam keadaan linglung. Apakah dia sudah menikah? Bukankah kamu baru saja keluar dari penjara? Li Ruonan menggumamkan sesuatu dengan tercengang. Dia juga menganggap perkataan Chen Pingan tentang "saya sudah menikah" adalah kebohongan baginya. Dan tujuannya adalah untuk menghentikannya berpikir liar. Keduanya begitu akrab sehingga dia tahu bahwa Chen Pingan malu untuk menyerangnya. Namun, dia setuju dengan apa yang baru saja dikatakan ibunya. Bagi pria seperti Chen Pingan yang pernah dipenjara dan sertifikat kualifikasi medisnya telah dicabut, sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik makanan atau pengiriman ekspres. Jika menunggu pekerjaan pasti akan sulit mencari istri di kemudian hari. Haruskah saya mengambil inisiatif? Li Ruonan merasa sedikit terjerat di dalam hatinya. Setelah Chen Pingan meninggalkan hotel tempat Li Ruonan dan keluarganya menginap, dia juga menemukan hotel terdekat untuk menginap. Dia tidak berani tinggal terlalu jauh. Jangan sampai dia tidak bisa menyelamatkan ayah Li tepat waktu jika ada keadaan darurat.
Chen Pingan baru saja menyelesaikan prosedur check-in di meja depan hotel, mengambil kartu kamar dan masuk ke lift. Mobil Mu Wancheng dan sahabatnya Qin Xiu kebetulan diparkir di depan hotel. Keduanya baru saja tiba di Jiangsu dan kebetulan sudah memesan hotel tempat Chen Pingan menginap. Setelah Chen Pingan datang ke kamarnya, dia membereskan barang-barangnya dan membuka tas kanvas putihnya yang sudah dicuci. Ini diambil dari wajah manajer Jiuxing KTV. Ketika dia menyelamatkan Mu Wancheng dan Qin Xiu dengan topeng serigala lapar ini, dia kembali ke apartemen dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kali ini, karena ayah Li Ruonan sakit kritis, dia kembali ke apartemen, mengambil tasnya, dan berlari ke Jiangsu bersama Li Ruonan, dan topeng itu ikut bersamanya. Chen Pingan melemparkan topeng serigala lapar ke tempat tidur. Setelah mandi air panas, dia mengeluarkan jarum emas yang diberikan oleh gubernur provinsi dan menusuk jarinya. Setetes darah keluar dari jari dan diserap oleh jarum emas. Pemandangan yang familiar muncul lagi. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari jarum emas, dan seluruh ruangan langsung diterangi oleh cahaya keemasan. Kemudian cahaya keemasan tampak menyusut. Menyusut langsung menjadi titik cahaya kecil dan diam-diam tenggelam ke dahi Chen Pingan. Kepala Chen Pingan tiba-tiba mulai terasa sakit, tapi dia tidak panik sama sekali dan menahannya dalam diam. Segera, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan banyak pengetahuan aneh muncul di benaknya. Pengetahuan menyeluruh seperti alkimia, budidaya herbal, pembentukan susunan, pemurnian senjata, detoksifikasi, metode keracunan, musik, catur, kaligrafi dan lukisan muncul begitu saja di benaknya, dan bahkan kodeks medis Kowloon yang dia pelajari sebelumnya adalah termasuk. Chen Pingan tahu bahwa ini adalah buku aneh di dalam jarum emas keempat. Semua ini adalah jenis keterampilan unik yang dikumpulkan oleh Istana Pemakaman Naga selama ribuan tahun. Chen Pingan langsung memilih untuk mempelajari seni alkimia. Karena jika ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, meminum pil yang dapat meningkatkan kekuatan batinnya adalah salah satu cara tercepat. Chen Pingan menghabiskan 2 hari di kamar hotel dan mempelajari kurang dari 1/10 teknik alkimia di Wanxiang Qishu. Tepat ketika Chen Pingan ingin pergi ke toko obat untuk membeli jamu dan kembali untuk mencoba membuat alkimia, karya Li Ruonan, panggilan telepon datang. Damai. Cepat kemari. Begitu telepon tersambung, suara mendesak Li Ruonan keluar, dan kemudian telepon ditutup. Chen Pingan mengira ada yang tidak beres dengan penyakit ayah Li. Maka dia segera bergegas ke hotel tempat Li Ruonan menginap. Sesampainya di depan pintu kamar Li Ruonan, Chen Pingan menemukan bahwa pintu kamar Li Ruonan tidak tertutup, melainkan hanya terbuka sedikit. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan hanya membuka pintu dan masuk. Alhasil, begitu memasuki kamar, ia dipeluk oleh sepasang tangan lembut dari belakang. Mencium bau di belakangnya, Chen Pingan tahu itu Li Ruonan tanpa berpikir. Chen Pingan tertegun, lalu senyum masam muncul di wajahnya. Bab 128 Li Ruonan menyatakan cintanya. Tepat ketika Chen Pingan sedang memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Li Ruonan, Li Ruonan telah berpindah dari belakang Chen Pingan ke depan Chen Pingan. Tangan lembut itu berpindah dari pinggang Chen Pingan ke wajah Chen Pingan, memegangi wajah Chen Pingan dan menciumnya. Chen Pingan bingung. Dia selalu memperlakukan laki-laki perempuan Li Ruonan sebagai teman baik dan saudara laki-laki yang baik. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan dicium paksa oleh sahabatku. Ciuman Li Ruonan sangat hijau. Yang ingin dia lakukan hanyalah memegang wajah Chen Pingan dan mengunyahnya. Ya, ciuman Li Ruonan membuat Chen Pingan merasa seperti dikunyah. Tak perlu dipikir-pikir. Itu pasti karena dia belum pernah mencium siapapun sebelumnya. Jadi dia begitu asing, yang membuatnya merasa seperti sedang dipermalukan oleh babi. Chen Pingan dengan cepat mendorong Li Ruonan menjauh, lalu mengulurkan tangannya untuk menyeka air liur dari wajahnya. Ruonan, apa yang kamu lakukan? Kata Chen Pingan dengan marah sambil menyeka air liur di wajahnya. Saya, melihat tindakan Chen Pingan, pipi Li Ruonan terasa panas, dan dia memiliki ide untuk mencari celah di tanah untuk dirayapi. Namun, dia tidak mundur satu langkah pun.
Aku tahu kamu ingin membalas budiku dengan cara ini karena aku menyelamatkan ayahmu. Tapi aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Adalah tugasku untuk menyelamatkan ayahmu. Sama seperti di jalan raya sebelumnya. Ketika seseorang terluka, aku akan keluar dari mobil tanpa ragu untuk menyelamatkan mereka. Kamu tidak perlu untuk membalasku dengan tubuhmu. Dan aku juga tidak. Aku ingin kamu membalasku. Kamu membuatku merasa seperti aku memanfaatkan orang lain. Chen Pingan berkata pada Li Ruonan dengan wajah serius. Tidak, Chen Pingan. Tolong dengarkan penjelasan saya. Semuanya tidak persis seperti yang kamu bayangkan. Aku akui apa yang baru saja kulakukan adalah bagian dari membalas budi. Tapi membalas budi hanyalah pemicunya. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak SMA. Tapi kamu sangat baik. Dan aku tahu aku tidak layak, kamu. Jadi aku tidak pernah berani mengaku kepadamu. Sekarang kamu telah menemui kesulitan dalam hidupmu. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku khawatir kamu akan meremehkanku ketika kamu keluar dari palung. Kenapa aku mengumpulkan keberanian untuk memberitahumu hari ini? Tolong jangan tolak aku. Oke. Bahkan jika kamu tidak pernah keluar dari kesulitanmu saat ini, aku akan selalu bersamamu. Aku akan mendukungmu di masa depan. Li Ruonan mengumpulkan keberanian dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Pingan lagi. Terlepas dari apakah Chen Pingan mau atau tidak. Dia memeluk Chen Pingan erat-erat dengan kedua tangannya. Ingin meleburkan Chen Pingan ke dalam tubuhnya. Dan bergumam pelan di pelukan Chen Pingan. Entah kenapa. Tapi kali ini Li Ruonan merasa semakin terobsesi dengan Chen Pingan ketika dia melihat Chen Pingan lagi. Ada semacam temperamen dalam diri Chen Pingan yang membuatnya sangat terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Chen Pingan merasakan kata-kata Li Ruonan di pelukannya. Dan ekspresinya membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Ruonan diam-diam telah mencintainya selama bertahun-tahun. Mendengarkan gumaman Li Ruonan, dia teringat bahwa Li Ruonan juga seorang wanita. Karena alasan keluarga, dia tidak punya pilihan selain menjadi tomboy. Dia juga seorang gadis. Dan dia juga memiliki kerinduan akan cinta di dalam hatinya. Jika ada wanita di dunia ini yang bisa membuat Chen Pingan bisa dipercaya, selain ibu dan adiknya, di depannya adalah Li Ruonan. Chen Pingan tanpa sadar mengulurkan tangan dan memeluk Li Ruonan. Setelah dikhianati oleh orang lain, dia tahu bagaimana menghargai orang yang baik padanya. Oleh karena itu, Chen Pingan sangat menghargai hubungannya dengan Li Ruonan. Jika dia menolak Li Ruonan hari ini, dia pasti akan sangat sedih. Dia tidak ingin siapapun yang mencintai dan menyayanginya terluka. Memikirkan hal ini, Chen Pingan memegangi wajah Li Ruonan dan melihat tatapan penuh kasih sayang di mata Li Ruonan. Ini adalah pertama kalinya Li Ruonan dicium. Dan dia sedikit kewalahan. Tetapi dia tidak menolak dan menanggapi Chen Pingan dengan antusias. Dia menyewa rumah untuk orang tuanya kemarin. Dan kemudian mengirim orang tuanya ke rumah kontrakan hanya untuk merencanakan momen ini. Li Ruonan menendang pintu hingga tertutup. Lalu menarik Chen Pingan ke tempat tidur. Dan mereka berdua jatuh di tempat tidur besar yang empuk di hotel. Keduanya segera terbuka satu sama lain. Meskipun Li Ruonan bukan orang kaya, dia telah bekerja di KTV selama bertahun-tahun dan tidak pernah terkena angin dan sinar matahari. Li Ruonan memang pria yang gagah. Dia lebih proaktif dari Chen Pingan. Meraih tangan Chen Pingan dan menekannya ke tubuhnya. Menyentuh kelembutan di tubuh Li Ruonan. Pikiran Chen Pingan menjadi kosong. Hanya menyisakan insting. Bab 129 Pei Yuan dan berhasil disempurnakan. Bukankah kamu bilang kamu sudah menikah? Tepat ketika Chen Pingan hendak melangkah maju, Li Ruonan tiba-tiba bertanya. Dia awalnya menggoda Chen Pingan tentang mengapa dia tidak keras kepala saat ini. Namun, perkataannya membuat Chen Pingan tiba-tiba membeku. Ya, meskipun dia dan Mu Wancheng belum benar-benar menikah, dan mereka bercerai 3 bulan kemudian, mereka telah mendaftarkan pernikahan mereka. Jika dia memiliki hubungan dengan Li Ruonan hari ini, niscaya itu adalah perselingkuhan. Yang lebih serius lagi, bagaimana jika masalah ini sampai ke telinga tuanmu? Dan tuanmu meributkan masalah ini dan tidak setuju untuk menceraikan cucunya, Mu Wancheng 3 bulan kemudian. Dilihat dari berbagai tandanya,
Tuanmu pasti mengenal tuannya. Dan tampaknya hubungannya tidak buruk. Jika tidak, tuannya tidak akan memberikan 2 jarum emas itu kepada pihak lain untuk diamankan. Dan dia pasti tidak memiliki petunjuk apapun untuk jatuh ke dalamnya, tangan tuanmu. Memikirkan hal ini, Chen Pingan mendorong Li Ruonan menjauh dari Cici dan segera mengenakan pakaiannya. Li Ruonan tidak pernah menyangka Chen Pingan akan bereaksi begitu keras terhadap kata-katanya, dan tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia terkejut saat mengetahui bahwa Chen Pingan telah mengenakan pakaiannya dengan kecepatan yang luar biasa. Ruonan, beri aku waktu beberapa bulan, dan aku akan memberimu jawaban yang memuaskan dalam beberapa bulan. Ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan sekarang. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia segera berbalik dan lari tanpa menunggu Li Ruonan membujuknya untuk tetap tinggal. Dia tahu berhubungan S3 kilodetik dengan Li Ruonan akan sangat nyaman, tetapi dia harus mengendalikan diri. Kalau tidak, akan ada masalah besar di kemudian hari. Setelah Chen Pingan meninggalkan hotel, dia menemukan tempat yang tenang untuk menenangkan amarah yang dipicu oleh Li Ruonan, dan kemudian pergi ke toko jamu. Cobalah untuk memusatkan pikiran Anda pada masalah alkimia dan alihkan perhatian Anda. Chen Pingan berencana berlatih dengan 2 ramuan paling sederhana, Pei Yuan dan Yang Yandan. Namun, Chen Pingan harus melakukan perjalanan ke seluruh kota Jiangsu untuk mengumpulkan bahkan bahan obat paling sederhana yang dibutuhkan untuk pil Pei Yuan dan pil kecantikan. Untuk membuat alkimia lebih nyaman, Chen Pingan tidak lagi tinggal di hotel, tetapi kembali ke rumahnya sendiri, menutup pintu, dan mempelajari seni alkimia dengan pikiran tenang. Bahkan lupa waktu, pada saat dia berlatih Pei Yuan dan gelombang pertama, itu sudah 2 hari kemudian. Chen Pingan tidak sabar untuk segera mencobanya. Meski tidak meningkatkan kekuatannya, namun dapat menguatkan tubuhnya, menyehatkan yin, menguatkan yang, Dalam 10 menit setelah meminumnya, Chen Pingan merasakan ini. Kelelahan selama 2 hari telah hilang, dan saya menjadi energik. Anda harus tahu bahwa dia tidak tidur selama 2 hari 2 malam. Bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak tahan. Tapi pil Pei Yuan sekecil itu bisa membuatnya merasa 100 kali lebih energik, dan tidak memiliki efek samping apapun. Pil ini berkali-kali lebih kuat daripada apa yang disebut produk kesehatan yang ada di pasaran. Pemurnian Bie Yuan dan yang berhasil membuat Chen Pingan sangat percaya diri pada ramuan tingkat lanjut berikutnya. Setelah keseruannya, Chen Pingan menemukan ponselnya dimatikan karena baterai lemah. Setelah mengisi daya dan menghidupkan telepon, Chen Pingan menemukan bahwa Gao Weiwei telah melakukan lebih dari selusin panggilan kepadanya dan mengirim beberapa pesan. Dia menyuruhnya untuk bergegas ke sasana tinju bawah tanah paling terkenal di Jiangsu, Sasana Tinju Sabuk Emas, untuk menemuinya segera setelah dia melihat beritanya. Saat ini, Chen Pingan teringat bahwa turnamen Raja Barat Daya diadakan pada pukul 9 pagi ini di sasana tinju bawah tanah paling terkenal di Jiangsu, Sasana Tinju Sabuk Emas. Chen Pingan melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 11 turnamen Raja Barat Daya telah dimulai lebih dari 1 jam. Bab 130 minta maaf dan saya dapat mempertimbangkan untuk menerima Anda. Kami punya tiket. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Artinya, jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, kami akan pergi ke pengadilan dan menuntut sasana tinju sabuk emas Anda. Petik 2. Begitu Chen Pingan turun dari bus di pintu masuk stadion tinju sabuk emas, dia melihat sekelompok orang memegang tiket dan berdebat dengan penjaga keamanan di pintu masuk. Dan yang mengejutkan Chen Pingan adalah istrinya Mu Wancheng dan Qin Xiu juga ada di antara kerumunan tersebut. Bung, apa yang terjadi? Chen Pingan melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu kepada seorang pemuda di pinggiran. Apalagi yang mungkin terjadi? Aku sedang ditipu. Pasukan bawah tanah dari 3 provinsi Barat Daya mengadakan turnamen Raja Barat Daya di sini hari ini di Stadion Tinju Sabuk Emas. Banyak dari kami membeli tiket secara online setelah menerima berita tersebut, berniat untuk melihat turnamen Raja Barat Daya. Tetapi penjaga keamanan menghentikan kami di luar, mengatakan ada terlalu banyak orang di dalam,
dan mereka tidak mengizinkan kami masuk atau mengembalikan uang tiket kami. Pemuda itu mengira Chen Pingan telah membeli tiket seperti itu tetapi tidak bisa masuk. Jadi dia menjelaskan kepada Chen Pingan dengan ekspresi mengeluh. Mu Wancheng dan Qin Xiu juga memperhatikan Chen Pingan saat ini. Mereka tercengang. Pikiran pertama di benak mereka adalah bahwa Chen Pingan mengikuti mereka. Dan dia mengikuti mereka dari Longcheng ke ibu kota provinsi Jiangsu. Mereka tampak marah. Chen Pingan, kamu benar-benar mengikuti kami. Dan bahkan mengikuti kami dari Longcheng ke ibu kota provinsi Jiangsu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Sudah kubilang padamu bahwa tidak mungkin kami bisa mendapatkan hasil apapun. Aku sudah memiliki seseorang yang aku suka dalam hatiku. Sudah 3 bulan. Kami akan segera bercerai. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan waktu Anda untuk saya. Jika Anda mengikuti saya seperti ini lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Mu Wancheng memelototi Chen Pingan dan mengumpat dengan kasar. Dia tidak sabar untuk mengakhiri hubungannya dengan Chen Pingan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa hero yang disukainya adalah Chen Pingan di depannya. Puff, Nona Mu, kenapa kulitmu begitu tebal? Apakah ada matamu yang melihatku mengikutimu? Kamu mengikutiku dari Longcheng ke Jiangsu, ibu kota provinsi. Kamu sangat narsis. Juga, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku sama sekali tidak tertarik padamu. Bisakah kamu berhenti bersikap sentimental di masa depan? Chen Pingan menertawakan penampilan narsis Mu Wancheng. Kamu masih membuat alasan. Jika kamu tidak mengikuti kami, apa yang kamu lakukan di sini? Mu Wancheng hampir menangis ketika Chen Pingan membalas di depan begitu banyak orang. Namun, ada begitu banyak orang di sini. Jadi dia menahan air mata dan menanyai Chen Pingan lagi dengan enggan. Omong kosong. Tentu saja aku di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Barat Daya. Mungkinkah aku mengejarmu? Apakah kamu tidak ingin masuk dan menonton kompetisi Raja Barat Daya? Demi perkenalan kita, jika kamu meminta maaf kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk mengajakmu bersama. Chen Pingan berkata kepada Mu Wancheng dan Qin Xiu dengan wajah serius. Aduh, kamu bahkan tidak bisa masuk sendiri. Beraninya kamu membawa kami masuk. Apakah kamu pikir kami tidak tahu ide buruk apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu pasti mencoba menipu kami agar meminta maaf dan kemudian pergi. Begitu Chen Pingan selesai berbicara, Qin Xiu di samping segera angkat bicara. Hei, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Jadi jangan salahkan aku karena tidak menghargai cinta antara suami dan istri. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menghubungi nomor Gao Weiwei. Tidak lama kemudian, Gao Weiwei keluar dari sasana tinju sabuk emas dengan wajah serius. Dengan tanda bertuliskan, penyelenggara, tertulis di dadanya yang bangga. Ketika penjaga keamanan melihat tanda itu, dia segera membagi orang-orang di sekitar pintu menjadi 2 sisi dan memberi jalan untuknya. Senior, tidak terjadi apa-apa padamu dalam 2 hari terakhir ini kan? Aku tidak bisa menelepon. Dan aku tidak membalas pesan. Itu hampir membuat kita cemas sampai mati. Gao Weiwei berjalan ke arah Chen Pingan. Melihat Chen Pingan dari atas ke bawah. Dan menemukan bahwa Chen Pingan tidak terluka sebelum dia berbicara. Apa yang bisa saya lakukan? Ada banyak orang di sini. Ayo masuk dulu dan bicarakan nanti. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. Dan Gao Weiwei segera mengikutinya. Ketika penjaga keamanan melihat Chen Pingan dikawal oleh Gao Weiwei, mereka semua menghormatinya. Adegan ini mengejutkan Mu Wancheng dan Qin Xiu di belakang mereka.